Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Saya sengaja mengawali dengan satu lantunan lagu tadi dari Bang Rafli Kande ya. Ini lagu yang mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara sekarang kita akan ikut memperingati atau mengingat barangkali ya 20 tahun peristiwa yang sangat mengenaskan, yaitu gempa dan tsunami di Aceh. Sobat Ngariksa, judul Ngariksa pada malam ini adalah Mengingat Tsunami Merawat Bumi. Kita akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana saya khususnya pada waktu itu melakukan perjalanan di Aceh untuk melestarikan manuskrip-manuskrip. Tentu saja pada saat yang sama juga orang-orang juga menyelamatkan manusia sebagai korban dari gempa dan tsunami. Sobat Ngariksa, di studio Ngariksa pada malam ini hadir juga ini audiens Ngariksa yang cukup banyak, lebih banyak dari biasanya karena ini adalah edisi spesial 20 tahun memperingati tsunami di Aceh ya. Ada Prof. Tonaga, Prof. Yasushi Tonaga dari Kyoto University, Jepang. Kita tahu memiliki pengalaman yang amat sangat luar biasa ya, Prof. Tonaga, di dalam hal mitigasi gempa. Mengapa? Karena gempa di Jepang itu juga sangat sering sekali, meskipun sebetulnya beberapa riset, mungkin Sobat Ngariksa ada yang tahu, menunjukkan bahwa sesungguhnya gempa di Nusantara itu lebih sering daripada di Jepang. Tetapi kita tahu Jepang itu sangat siap sekali. Kita ingat barangkali gempa dan tsunami di Sendai 2011 ya, yang itu sebetulnya sudah diperkirakan puluhan tahun sebelumnya. Dan juga ada Sobat Ngariksa dari berbagai daerah ini, sampai ada dari Purwokerto, dari ini alumni santri pesantren Alhamidiyah yang memang sudah lama jadi Sobat Ngariksa ya, dari Tasikmalaya juga. Nah, ini yang sudah lulus sekarang sedang kuliah, mudah-mudahan dengan hadir di sini kita sama-sama mendoakan. Sobat Ngariksa, tentu saja kita sangat berduka ya dengan kejadian 20 tahun yang lalu. Oleh karenanya sebelum saya memulai, saya ingin mengajak Sobat Ngariksa untuk mendoakan para syuhada, mereka-mereka yang korban, yang kita tahu berdasarkan catatan dari PBB pada tanggal 4 Januari 2005, itu korbannya itu mencapai lebih dari 200.000 orang, 230.000. Sementara yang kehilangan rumah itu juga hampir 500.000. Jadi jumlah yang sangat luar biasa besar. Dan pada saat itu kita belum siap. Masyarakat tidak siap, bahkan di Aceh itu tidak mengetahui kemana seharusnya evakuasi. Sehingga korban itu berlipat-lipat. Mungkin kalau kita bandingkan dengan korban di Sendai misalnya, tidak sebanyak yang ada di Aceh. Barangkali itu yang akan kita coba renungkan dan kita pelajari. Untuk itu mari kita doakan mudah-mudahan yang sudah meninggal syahid, para syuhada, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sobat Ngariksa,
gempa dan tsunami di Aceh itu terjadi tanggal 26 Desember 2004 ya. Kalau kita konversi ke Hijriah itu tanggal 14 Zulqa'dah 1425 Hijriah. Mengapa saya perlu untuk mengkonversi? Nah, karena nanti Sobat Ngariksa, saya akan mengajak Sobat Ngariksa untuk melihat manuskrip-manuskrip gempa. Di dalam manuskrip-manuskrip gempa itu ada takwil gempa. Yang hitungannya itu bukan bulan Masehi tentu saja, tetapi itu bulan Hijriah. Oleh karenanya penting untuk mengetahui bahwa 26 Desember 2004 itu adalah bulan Zulqa'dah. Dan kita tahu bahwa kejadiannya itu kira-kira di waktu duha ya, di pagi hari, 9,3 magnitudenya itu luar biasa sekali, sangat besar, terbesar di abad ini barangkali ya. Karena sebetulnya gempa-gempa itu sudah beberapa kali terjadi, tetapi yang ini tuh amat sangat besar sekali. Sobat Ngariksa, di hari-hari belakangan ini mungkin kita lihat bahwa di berbagai media itu sedang memperingati memang 20 tahun, 2 dekade ya, bukan 2 window ya, 2 dekade ya, 20 tahun tsunami. Kalau kita melihat di berbagai media itu sampai tadi malam saya menyimak di salah satu stasiun televisi jam 23 itu terus gitu diputar bagaimana testimoni dari saudara-saudara kita yang penyintas, para penyintas, mereka yang selamat. Dalam beberapa hal tuh saya sendiri tuh hanyut begitu perasaan. Misalnya ketika Cut Putri kita tahu ya, seorang hero luar biasa. Ketika kejadian itu sebetulnya ia tinggal di Jakarta kan, sedang ke sana karena ada acara keluarga, punya kebiasaan merekam. Ini kebiasaan merekam ini kelihatan sederhana, tetapi sesungguhnya sekarang kita mengetahui, bahkan pada saat itu juga, pada hari itu, video yang beredar, yang di stasiun televisi, di Metro TV misalnya atau di yang lain, itu adalah video salah satunya itu yang dibuat oleh penyintas Cut Putri ini. Dia dengan sangat berani, meskipun orang-orang sudah berkumpul di rumahnya karena lari, ada suara seperti bom, kata seperti suara truk yang datang begitu, ia terus merekam. Ia kemudian naik, bahkan paling terakhir naiknya, kira-kira begitu. Nah, kita bisa mengapresiasi bagaimana perjuangan dari para penyintas itu, dan saya kira ada beberapa yang menekankan bahwa kita itu memang tidak siap sesungguhnya pada saat itu, khususnya ada ketidaksiapan menghadapi musibah yang amat sangat besar itu gitu. Nah, Sobat Ngariksa, ini adalah warna-warni potret 20 tahun gempa tsunami. Perspektifnya macam-macam. Nah, Ngariksa akan mencoba memberikan perspektif dari manuskrip. Jadi, kalau di dalam manuskrip, mungkin ini salah satu manuskrip yang dari Aceh ya, dari Museum Negeri Aceh. Ini salah satu halamannya. Kalau Sobat Ngariksa perhatikan di dalam manuskrip itu, sesungguhnya kalau saja, ini namanya juga berandai-andai ya, kalau saja pada saat itu orang itu sudah membaca teks-teks lama yang sudah ditulis ratusan tahun oleh orang-orang Aceh sendiri, sesungguhnya gambaran tentang sering terjadinya gempa dan tsunami itu sudah ada di dalam manuskrip sesungguhnya. Tadi kan saya bilang bulan Dzulqa'dah ya. Nah, kita coba lihat ini. Ini ada satu manuskrip mengisyaratkan gempa itu memang sudah terjadi beberapa abad silam itu. Karena ini usia naskahnya ini 200 tahunan. Jadi abad 18-19 gitu ya. Nah, ini bagian dari ingatan bersama yang terselamatkan. Sobat Ngariksa bisa baca. Ini para santri bisa baca ya. Nah, ini Arab Jawi, Arab Melayu ya. Nah, jika bulan Dzulqa'dah gempa, ini gempa ini kaf, tapi ada kaf seperti itu jadi g di dalam Jawi. Jika pada bulan Dzulqa'dah gempa, nah gempanya itu ada subuh, biasanya ada siang, ada sore, malam. Nah, kita lihat tadi itu kan di Aceh itu terjadinya itu bulan Dzulqa'dah di jam 8, berarti pagi. Itu takwilnya itu apa? Maknanya apa kira-kira gitu ya?
Em, kita lihat alamat pada siang. Kalau siang maksudnya alamat segala penghulu yang besar-besar bersalahan, maka jadi berseteru sama sendirinya. Dan jika pada malam, ini kategorinya ini siang dan malam. Gempa di Aceh itu pada siang hari, bukan pada malam hari. Jadi takwil gempa itu yang cocok dengan yang terjadi di Aceh 20 tahun yang lalu itu adalah takwil yang ini. Jika bulan Dzulqa'dah gempa, alamat pada siang, alamat segala penghulu yang besar-besar, kira-kira penghulu yang besar-besar itu elit lah. Jadi para pembesarnya, ingat nggak waktu itu? Ingat nggak tadi lagu yang tadi itu? Itu lagu itu tentang anak yatim yang menceritakan bahwa Aceh ini kenapa konflik terus, konflik bersenjata. Aceh ini waktu itu masih ada GAM kan, ya, gerakan Aceh Merdeka. Tembak-tembakan di mana-mana, bunuh-bunuhan di mana-mana. Elitnya itu berseteru gitu. Nah, maka jadi berseteru sama sendirinya, sesama orang Aceh sendiri. Dan jika pada malam, nah tentu saja ini malam nanti kita tidak usah baca dulu. Tapi ini adalah hanya satu baris, 1-2 baris sebetulnya yang menunjukkan bahwa itu satu isyarat bahwa dulu sudah terjadi juga gempa itu. Ada pada pagi hari, ada pada malam hari, dan ini kira-kira gambaran. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan adalah manuskrip ini terselamatkan karena ada upaya saat itu melestarikan dan menyelamatkan. 16 hari setelah tsunami Aceh, saya ditelepon oleh kolega dari Jepang, dari Tokyo University of Foreign Studies. Tentu saja Tonaga Sensei sangat mengenalnya. Yang pertama adalah Sugahara Sensei, Profesor Yumi Sugahara, kemudian Aoyama Sensei, dan Miyazaki Sensei. Jadi ini ketiga orang ini yang menghubungi saya tiba-tiba lewat telepon, dengan telepon darurat barangkali begitu ya. Pak Oman, mau tidak ke Aceh katanya. Saya ditanya, mau tidak ke Aceh? Saya belum pernah ke Aceh. Walaupun sebetulnya istri saya orang Aceh. Karena ayahnya dari Takengon. Jadi istri saya orang Aceh. Tapi waktu itu saya belum pernah ke Aceh. Padahal tesis saya itu adalah manuskrip Tanbi Al-Mashi Al-Mansub ila Thariq Al-Kusashi, karangan Syekh Abdul Rabb Singkal Aceh. Tapi saya belum pernah ke Aceh. Tiba-tiba saya ditantang untuk bisa tidak ke Aceh. Untuk apa? Ternyata bukan untuk ikut menyelamatkan manusia. Karena memang saya bukan PMI ya, bukan anggota Palang Merah Indonesia. Untuk menginventarisasi, mencari tahu itu arsip dan manuskripnya masih ada tidak yang bisa diselamatkan. Saya waktu itu 2004 ya, saya sudah baru selesai S3 saya. Jadi beberapa sarjana itu sudah mengenal bahwa saya itu mengkaji manuskrip, sehingga dari Jepang yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya melakukan penelitian manuskrip di Palembang dan di Sulawesi Selatan, meminta saya sebagai anggota masyarakat Pernaskahan Nusantara waktu itu. Tentu saya minta izin sama keluarga, sama istri, karena 15 hari itu mayat masih bergelimpangan. Bagaimana mungkin saya ke sana? Saya tanya kepada teman yang di sana setelah beberapa kali telepon, untuk ke sana aman tidak? Ya, tidak aman, tentu saja gitu. Karena tidak ada jaminan nanti mau nginap di mana. Kalau mau ke sini, jangan berharap bisa menginap di rumah. Nah, itu pesannya. Kalau Pak Oman siap untuk menginap di tenda, untuk makan seadanya, karena bantuan masih sangat susah, penerbangan juga susah, maka silahkan datang. Nah, waktu itu saya menyanggupi tawaran solidaritas dari dunia internasional, dari kolega-kolega di Tokyo waktu itu melalui SIDATS. SIDATS ini Center for Documentation and Area Transcultural Studies, Tokyo University of Foreign Studies. Dan ini mungkin kalau nanti melihat ke depannya lagi, kelak itu tahun 2011, berkat saya membangun kerjasama ini, 2011 saya riset di sana, selama 11 bulan membaca manuskrip-manuskrip yang berhasil diselamatkan itu, dan kemudian berlanjut berbagai kerjasama termasuk yang mengenal Tonaga Sensei ya, di Tokyo kita pertama kali ketemu.
Nah, jadi karena ada telepon itulah maka saya melakukan awal misi untuk melestarikan, menyelamatkan manuskrip-manuskrip Aceh pasca gempa. Saya sulit sebetulnya untuk cuek di sana sebetulnya. Maksud saya cuek itu orang-orang itu menyelamatkan nyawa, orang-orang itu mengambil mayat, membantu mengambil mayat, kemudian menyimpannya ke truk, kemudian dibawa ke pekuburan massal. Ketika saya jalan itu masih terlihat tulang yang putih dan seterusnya. Sulit sebetulnya untuk saya tidak membantu, tetapi saya tidak punya kemampuan. Dan terutama misi saya adalah mencoba untuk menginventarisasi manuskrip. Banyak yang melecehkan dan banyak yang mencibir waktu itu. Oman ini orang-orang menyelamatkan manusia, kok malah mencari manuskrip? Orang ini nggak tahu diri, kira-kira begitu. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa yang penting sekarang itu bukan manuskrip. Saya paham sepenuhnya. Saya sangat empati kepada para korban. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun saya kira yang memikirkan menyelamatkan manuskrip. Beruntunglah sekarang kemudian kita punya data-data. Tapi kalau ingat 20 tahun yang lalu, sebetulnya ya saya hampir putus asa karena hanya satu orang barangkali, bahkan teman-teman di Aceh ini Bang Hasnul Arifin Melayu meminjamkan motornya ke saya, kami berdua begitu ya pergi, itu tidak tahu manuskrip. Saya tanya, tahu nggak manuskrip di mana? Tidak tahu. Ya udah kita ini aja kita jalan. Mengapa kok Pak Oman tahu? Nah saya bilang tahun 99 saya diajak oleh Profesor Ongri Sombetloa untuk menyusun buku Hasanah Naskah, panduan koleksi naskah Indonesia sedunia. Sobat Ngariksa pasti pernah membaca itu barangkali, yang khususnya yang kajian naskah gitu ya. Dan di situ ada informasi bahwa di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh itu ada 70 manuskrip. Termasuk di situ ada peta Aceh yang dibuat oleh Belanda. Satu-satunya. Tidak boleh disalin waktu itu. Tidak boleh difoto. Karena kalau difoto nanti ada duplikatnya. Saya sangat khawatir karena gedung PDIA itu adalah termasuk gedung yang runtuh pada saat itu. Saya bilang ini peta Aceh satu-satunya yang dibuat oleh Belanda ini selamat atau tidak? 70 manuskrip yang pernah saya catat di buku Hasanah Naskah ini kira-kira selamat atau tidak? Saya tidak tahu. Nah, oleh karenanya kemudian kami melakukan perjalanan. Ini kira-kira sedikit rekamannya. Bisa. Udah Kan makan. dulu lagi di salting. Fokus kamera juga. Artis saya. Iya dong. Nanti cerita di sana. Ini artis ibu. 70-an. Sobat Ngariksa, saya ingin jelaskan tentang gambar-gambar ini. Pertama, situasi di bandara pada saat itu hektiknya luar biasa. Itu sama sekali, itu bandara lama. Dan Bandara Sultan Iskandar Muda ya. Penerbangan sangat terbatas. Saya di antara ribuan orang yang sibuk untuk membawa bantuan. Saya kira nggak ada yang mikirin filologi manuskrip pada saat itu, tapi ya sudah pokoknya bismillah saja. Saya sudah niat untuk seperti itu. Lalu saya sudah membayangkan saya akan tidur di lapang sebetulnya, di lapangan. Jadi saya sudah bawa autan, saya sudah pakai sepatu boot, sudah macam-macam. Ternyata ada keluarga tadi, itu keluarga Pak Tajir dan Ibu Nur, itu yang menampung. Udah jangan di lapangan, di sini saja. Jadi ketika saya masuk ke rumahnya itu seperti ini, jadi kumpul banyak sekali. Itu luar biasa. Dalam kepedihan masih ada keluarga yang memberikan rumahnya untuk menjadi tempat penampungan. Dan ceria saja, padahal banyak keluarganya yang korban juga. Ketika kita mau shoot seperti tadi itu, di-shoot dulu dong, di-shoot.
Iya dong, Sud, nanti kan bisa cerita ini ibu, gitu kan. Itu Bu Nur. Ketika saya tanya, kemarin saya tanya ke Bang Hasnul, masih ada atau tidak? Sekarang masih ada. Alhamdulillah, Bu Nur dan Pak Tajir, terima kasih banyak kalau menyaksikan siaran saya. Waktu itu saya sangat berhutang budi kepada Bapak dan Ibu. Bang Hasnul itu motornya itu kami boncengan berdua ke setiap tempat, termasuk ke ini yang tadi saya ceritakan. Ini adalah pusat dokumentasi dan informasi Aceh. Ini gedungnya runtuh. Disinilah 70 manuskrip yang akhirnya tidak bisa diselamatkan, gitu. Karena memang langsung dihancurkan begitu ya. Dan ada beberapa target, Sobat Ngariksa, mungkin kalau yang kajian manuskrip khususnya, ada beberapa lokasi yang menjadi tujuan waktu itu menyelamatkan manuskrip-manuskripnya. Ada Zawiyah Tano Abe, ini Tengku Abu Dahlan sebagai pimpinannya saat itu, almarhum sudah wafat. Zawiyah Tano Abe di Aceh Besar, ini adalah tempat penyimpanan, tempat semacam pesantren abad ke-16. Di situ karya-karya Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatrai, kebetulan Tonaga Sensei meneliti tentang itu ya. Karya-karya para sufi di Aceh abad 17 itu tersimpan di situ. Menurut beberapa sarjana itu sampai 2000 waktu itu koleksinya. Tetapi ketika kami ke sana tentu saja sudah banyak yang berkurang karena sudah rusak begitu ya. Kemudian ini yang dikeluarkan oleh Tengku Abu Dahlan. Jadi ketika saya datang ke sana, saya bilang saya santri, saya dari pesantren Cipasung, ya saya ke sini untuk barangkali menawarkan apa yang bisa dibantu kira-kira gitu ya. Kemudian dikeluarkan itu manuskrip-manuskripnya dan kita lihat untuk yang di Tano Abe aman. Di Yayasan Ali Hasmi juga ini dengan Pak Azhar saat itu, ini saya fotonya mirip nggak ya? Culun ya. Sobat Ngariksa, ini handycam yang saya pakai itu pinjam. Jadi saya tidak punya handycam, gimana caranya? Terima kasih banyak Mbak Dina, Mbak Dina Aprianti, saya ingat lagi namanya, itu pinjam handycam. Handycam belum canggih seperti sekarang DJI ya, masih pakai mini DV, kemudian nanti harus ditransfer ke VCD dan seterusnya. Kemana-mana saya bawa. Saya pakai jeans, pokoknya kalau capek saya ngerokok gitu. Jadi waktu itu ngerokok juga saya ya, santri-santri ini santri Alhamdulillah kan saya larang merokok, nggak boleh. Dulu saya merokok juga gitu. Ketika capek tapi ya, saya tidak candu merokok. Dan pada saat itu, ini orang-orang yang kami berhutang budi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada, ini dari sini dulu, ini Bang Hasnul yang punya motor dan yang menginfakkan motornya. Saya yakin Bang Hasnul nonton sekarang. Makasih banyak Bang Hasnul. Helmnya tidak pernah lepas. Ikut mengantar saya. Ini om kami, almarhum Om Win kami manggilnya, AKBP Ali Husin di Gegajah tinggalnya di Aceh ya, dengan Tante Mani. Jadi ini om dan tante dari istri saya, jadi keluarga dari istri saya. Omnya sudah almarhum sekarang. Ini adalah para pahlawan yang menemani saya selama saya di sana. Ini Pak Mujib. Pak Mujib ini sekarang Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Ar-Raniri Aceh. Ini jadi rektor sekarang. Waktu itu ya ini mobil yang merah ini, saya tanya kemarin, mobilnya disimpan nggak gitu? Karena mobil merah ini bersejarah sekali. Pak Mujib cerita bahwa ketika tsunami itu datang, ia kabur gitu, pergi pokoknya kemana pakai mobilnya itu. Di tengah jalan banyak yang numpang, ikut aja ikut. Jadi ketika dia membawa mobilnya itu, di belakang itu berapa tingginya, mungkin berapa puluh meter ya tsunami itu, 90. Menggulung, mengejar dia. Dia dikejar tsunami, bayangkan. Yang kecepatannya 350 km per jam. Jadi kepanikan saat itu luar biasa. Dan alhamdulillah selamat dengan mobilnya. Tapi mobilnya sudah dijual katanya kemarin. Padahal kalau ini saya beli mobilnya ya. Dimuseumkan gitu ya. Ini waktu itu Rektor IAIN Ar-Raniri, Profesor Ali Rusdi Muhammad.
Alhamdulillah masih ada beliau. Kemudian ini Pak Tajir dan Ibu Nur yang tadi itu menampung saya, gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, ini cerita dari Bang Hasnul yang punya motor. Motornya itu sampai sekarang rupanya masih ada. Saya bilang, dijual nggak motornya? Wah, nggak dijual katanya karena bersejarah katanya. Nah, ini motornya sampai sekarang disimpan, pergi kemana, ke Ulele, ke Loknga, kemana terus sampai ke Tanah Abe. Nah, kita dengarkan coba ini Bang Hasnul ini bagaimana testimoninya ya terkait dengan pengalamannya membonceng saya selama sekian hari pasca tsunami itu. Saya Hasnul Harfi Melayu, dosen Filsafat dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit kesan ketika Prof. Oman berkunjung ke Aceh tahun 2005 dengan menggunakan motor antik saya. Kami berkeliling lengkap dengan peralatan kesehatan, sepatu boot, jaket, helm, masker, dan kacamata, juga sarung tangan, karena saat itu kondisi memang masih sangat tidak sehat. Debu masih bertebangan, lumpur masih banyak di beberapa titik yang terkena tsunami. Kami berkeliling ke UIN Araniri, saat itu UIN Araniri, melihat kondisi kampus, ke Aceh Besar, ke Tanah Abe, dan ke Museum Ali Hashmi, juga ke Museum Aceh. Dari semua tempat yang kami kunjungi itu, satu hal yang sangat menyedihkan seperti di PDIA, di sekitar Belang Padang, kami melihat bahwa gedungnya hancur, dan kami sangat yakin juga naskah yang tersimpan di PDIA juga hancur. Memang bencana alam itu tidak hanya membuat manusia menjadi korban, tapi juga bisa menghilangkan sebuah peradaban. Dan di sini lapor Oman banyak berjasa dalam menjaga peradaban itu. Terima kasih Pak Oman. Ya, terima kasih juga Bang Hasnul. Terima kasih atas testimoninya dan terutama atas jasanya menemani perjalanan ketika di Aceh waktu itu ya. Nah, Sobat Ngariksa, yang ingin saya tekankan adalah pada saat itu 20 tahun yang lalu hampir tidak ada media yang mau meliput tentang manuskrip sebetulnya. Jadi itu hasil video saya selama saya naik motor gitu ya. Itu sebetulnya ya buat apa pada saat itu saya mikirnya. Tapi ada satu media yang waktu itu mengapresiasi. Nah, itu kebetulan salah satu media yang waktu itu memang lumayan paling terdepan, saya kira Metro TV saat itu ya. Nah, Metro TV tahu bahwa saya punya dokumen yang orang lain tidak punya terkait dengan manuskrip. Karena kan semuanya kan fokus pada penyelamatan manusia gitu ya. Nah, maka saya diundang oleh Metro TV, waktu itu saya diwawancara oleh Mbak Mutia Hafid. Sekarang Bu Mutia Hafid Menteri apa? Menteri Informatika dan Digital ya. Menkodigi. Jadi Bu Menteri mungkin masih ingat Bu Mutia Hafid beberapa minggu sebelum Ibu diculik di Irak kan waktu itu ya. Karena setelah itu Bu Mutia sempat diculik di Baghdad di Irak. Beberapa hari ya, karena beliau meliput begitu. Mungkin masih ingat waktu itu kita wawancara dan kita membicarakan bagaimana sebetulnya publik seharusnya itu tahu bahwa manuskrip pun penting sebetulnya diselamatkan, kira-kira begitu, karena ini untuk menyelamatkan ingatan bersama kita. Nah, kalau kita lihat beberapa ulama pun sebetulnya, salah satunya adalah Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun, beliau itu juga mencoba ikut memberikan kontribusi untuk memberikan kesadaran, membangun kesadaran publik tentang tsunami itu. Jadi waktu itu, kalau Sobat Ngariksa ingat, masyarakat itu banyak yang agak berdebat begitu ya, mungkin kalau sekarang di media sosial. Ini tsunami di Aceh, ini siksaan atau hukuman atau apa kira-kira. Ini orang Aceh ini berdosa kayaknya begitu kan, malah menyalahkan gitu. Nah, itu cukup
cukup ramai waktu itu dan sangat menyakitkan. Maka beberapa ulama menyampaikan, salah satunya Mbah Mun menulis satu karya yang judulnya itu Tsunami. Tsunami fi biladina Indonesia. Ahuwa adzabun am musibah. Apakah tsunami itu adab atau musibah, Mbah Mun? Nah, ini teksnya, ini teks aslinya itu tersimpan di perpustakaan di Jawa Tengah tentu saja. Tsunami di perpustakaan Darul Hikmah Hak Amirul Ulum Badri Yusuf Pasuruan Kayen Pati Jawa Tengah. Nah, ini karyanya dan ini sebetulnya sudah diterbitkan, sudah ditahqiq oleh peneliti, dan saya memberikan pengantar. Penelitinya ini Fatimatuz Zahra, Aklisti Nia Chandra, dan Anista Ika Surahman tahun 2022. Saya diminta memberikan pengantar, dan ini komentar saya. Saya bilang, Mbah Mun menunjukkan empatinya kepada para korban dan keluarga korban gempa dan tsunami di Aceh dengan memaparkan penjelasan bahwa bencana alam seperti itu dapat dimaknai sebagai musibah dan ujian bagi hambanya agar dapat menjadi hamba yang lebih baik. Jadi ya tergantung dari kitanya sebetulnya begitu ya. Kalau dalam perspektif Islam, gempa, tsunami, musibah itu bisa dimaknai positif, bisa juga mungkin negatif. Ini kalimatnya. Kalau Sobat Ngariksa nanti bisa membacanya ya, kalau di slide-nya nanti. Falyahdhar kullal hadri kullu ahadin minna bidzalika at-takhwif. Jadi gempa dan tsunami itu disebut sebagai at-takhwif oleh Mbah Mun. Jadi peringatan, memang peringatan begitu ya. At-takhwif minallahi ta'ala min tilkal balaya ila akhirih. Saya tidak akan membacakan ini secara keseluruhan, tapi ingin mengatakan saja bahwa sebetulnya upaya membangun kesadaran publik bahwa ingatan itu harus dijaga, ya, saya kira itu dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, Sobat Ngariksa, yang kami lakukan waktu itu tahun 2005, setahun setelah tsunami itu adalah kami segera menggalang bantuan. Jadi berkat video, nah ini jadi berkat video yang kami buat, Bang Hasnul dan saya waktu itu naik motor, itu kemudian piringannya itu diminta oleh berbagai pihak, oleh Kementerian Agama. Kami tidak punya rekaman IAIN waktu rusak katanya. Itu Museum Sofwan Idris itu kayak apa gitu. Sofwan Idris itu dosen IAIN yang ditembak waktu itu oleh GAM ya, di rumahnya ya. Itu museumnya rusak. Saya kebetulan punya rekamannya. Diminta juga oleh Tokyo, diminta oleh Jerman, dan seterusnya, oleh Kanada. Sehingga berbagai bantuan, alhamdulillah, itu, berkat video itu salah satunya kami kerjasama dengan Tokyo University of Foreign Studies untuk melakukan digitalisasi. Mulailah kami memfoto. Dulu Kang Mumu ini, sekarang ini Kang Mumu ini Kang Munawar Khalil yang sedang moto. Kang Mumu mungkin nonton ya, Sobat Ngariksa, ini sebagai Ketua Umum sekarang Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Dr. Munawar Khalil, dosen di FIB UI. Nah, dulu motonya itu capek banget begini, karena belum ada tripod yang seperti yang sekarang dipakai modern gitu. Langsung nyambung ke laptop. Kalau dulu mah capek itu satu-satu begini gitu. Itu sampai 300 sekian manuskrip gitu ya. Demikian juga di Zawiyah Tano Abe, kami kerjasama dengan teman-teman di Minangkabau, dan alhamdulillah ada 2 buku yang diterbitkan. Jadi berkat berlumpur-lumpur pada saat itu 20 tahun yang lalu, terbitlah katalog yang pertama itu ini, katalog naskah Ali Hasmi. Ada bukunya sebetulnya di perpustakaan saya juga, lupa tadi saya bawa. Yang ini isinya 314 manuskrip koleksi Ali Hasmi Aceh. Kemudian ini katalog Zawiyah Tano Abe Aceh Besar, hanya 367. Jadi dari 1000 itu hanya 367. Tidak sempat semuanya. Dan ini bagi para filolog sangat membantu sekali rupanya. Salah satunya misalnya kalau kita dengar dari seorang filolog di Aceh ini, Bang Herman. Bang Herman Syah ini Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara di Aceh, yang juga dosen filologi. Coba kita dengarkan testimoninya. Saya Herman Syah, dosen UIN Arani di Banda Aceh, dan peneliti naskah Aceh, Melayu, dan Arab di Aceh. Ada banyak pihak yang terlibat dalam penyelamatan naskah di Aceh pasca gempa tsunami. Seperti Lembaga Manasa, Masyarakat Penaskahan Nusantara, atau Lembaga PKPM, Pusat Kajian Pendidikan Masyarakat,
juga terlibat kampus, di antaranya UIN Araniri dan UIN Syarif Hidayatullah. Atau secara individu seperti Prof. Oman Fatur Rahman, yang begitu gigih dalam penyelamatan naskah pada masa itu, sehingga menghasilkan beberapa karya. Ada buku-buku katalog, seperti buku katalog Zawiyah Tanah Abe atau Museum Ali Hashimi, yang menjadi awal pintu masuk terhadap informasi naskah-naskah di Aceh, juga pengembangan keilmuan berikutnya. Setelah 20 tahun berlalu, naskah-naskah yang kita nikmati saat ini adalah naskah yang selamat pasca gempa dahsyat tersebut. Itu berkat jerih payah para penggiat naskah pada masa itu dalam menyelamatkan naskah atau manuskrip yang ada di Aceh. Kita berharap naskah-naskah ini terus dikembangkan, terus dikaji, dan dipelihara. Kita tahu bahwa karya Indatu, karya pendahulu, itu bukan hanya sebagai pusaka, tetapi juga pustaka yang bisa dinikmati oleh generasi muda dan anak bangsa ke depan. Ya, Sobat Ngarisa, tentu kita berharap ini anak-anak muda yang mungkin sekarang belum tertarik dengan manuskrip, apa itu manuskrip, coba pahami bahwa upaya pelestarian manuskrip itu tidak mudah, karena memang tersimpan sebagai pusaka. Kita usahakan benda pusaka itu menjadi pustaka sekarang gitu ya.